Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 15. Melanjutkan cerita sebelumnya. Iya, setelah transmisi suara Jintong Kunpeng, dia melarikan diri ke jurang para dewa yang ganas. Zanzi memegang pedang di belakang, mengejarnya, dengan tegas, tinggalkan hidupmu. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, ketika tangan kanan Zanzi berputar dengan kecepatan tinggi, kekuatan setengah suci angin, yang panjangnya 10.000 kaki, merobek langit dan memotong Jintong Kunpeng di udara. Tidak ada keraguan bahwa jika Anda terbunuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimanapun, kekuatan Zanzi benar-benar jauh lebih kuat dari Jintong Kunpeng. Hahaha, kamu adalah burung, kamu akan mati. Suara arogan Zanzi tiba-tiba berakhir, dan adegan berikutnya memberinya firasat buruk yang datang dari lubuk hatinya. Dalam pandangannya, tetapi melihat Kunpeng yang awalnya setinggi 1000 kaki, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga ukuran 30.000 kaki, menutupi langit dan matahari. Kemudian, kecepatan Jintong Kunpeng melonjak. Setelah menghindari pedang, dia menarik busur besar dari udara kosong, melewati sisi kanannya, terbang menuju pintu keluar jurang para dewa yang ganas dan menukik ke bawah. Tidak, tujuannya adalah Tuan Muda. Zanzi meraung dengan suara serak, lindungi Tuan Muda, cepat. Ledakan. Tiba-tiba, di langit yang runtuh, nyala api berkabut membakar kepala Zanzi. Tapi dia tidak ragu-ragu untuk membakar jiwa semi suci untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Suara mendesing. Dengan wajah terdistorsi, pucat dan berdarah, kecepatan Zanzi meningkat tajam, dan dia menukik ke arah Jintong Kunpeng dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, di pintu keluar dari jurang jahat para dewa, Zan Zuyun ketakutan setengah mati dan meraung ke lebih dari 290 dewa bumi di belakangnya, lindungi aku. Setelah itu, Zan Zuyun dengan cepat mengebor ke dalam tanah. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, Jintong Kunpeng menjulurkan cakar kanannya yang besar dan meraih lebih dari 290 tetua dewa bumi di bawah. Ah, tolong, tolong, tolong. Jeritan lebih dari 290 dewa bumi tiba-tiba berhenti. Klik, klik. Ketika suara patah tulang yang jelas terdengar, mereka dihancurkan sampai mati di bawah cakar raksasa Jintong Kunpeng. Yang terkuat dari mereka adalah dewa bumi kelas 7. Menghadapi pembantaian Kunpeng murid emas binatang surgawi kelas 6, mereka lemah dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ledakan. Dengan suara tanah, dalam debu, cakar raksasa murid emas Kunpeng menembus jauh ke dalam bumi dan meraih Zan Zuyun yang bersembunyi di tanah. Zan Zuyun, yang bersembunyi di tanah, merasa memekakkan telinga. Dia meraung putus asa, Zanzi, orang sialanmu. Saat ini, Zanzi, yang membakar jiwa semi suci dan berdarah di 7 lubangnya, muncul di atas kepala Jintong Kunpeng. Dia terbakar dengan kecemasan dan berkata, "Jangan takut, Tuan Muda. Bawahan saya akan menyelamatkan Anda. Hancurkan." Zanzi melemparkan pedang di tangannya. Pedang yang kuat tiba-tiba berubah menjadi pedang besar dan memotong kaki kanan Jintong Kunpeng. Sekali dipotong, kaki kanannya akan patah. Ketika Jintong Kunpeng tanpa sadar ingin menutup kakinya, Tan Yun berkata, "Jangan tutup kakimu. Tarik Zan Zuyun untukku." Iya, transmisi suara Jintong Kunpeng, cakar raksasa yang dimasukkan ke dalam tanah, dengan tumpukan tanah, mengeluarkan Zan Zuyun yang berada di dalam tanah. Ah! Jintong Kunpeng mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi kaki kanannya dipotong oleh pedang perang. Namun, pada saat berikutnya, rasa sakit yang tajam di kaki kanan Jintong Kunpeng menghilang. Seolah-olah rasa sakit itu tidak pernah datang. Namun, pada saat kritis, Tan Yun menunjukkan arus waktu yang terbalik, dan kaki kanan Jintong Kunpeng langsung pulih seperti semula. Dan pedang besar yang ditebas ke arahnya ditebas di kaki kanannya lagi.
Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa Zhan Zuyun telah dibawa keluar dari tanah. Melihat ini, Zhan Zi, yang menukik ke dalam kehampaan, ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada adegan pembalikan waktu. Anda tahu, kekuatan magis ini telah lama hilang. Sejak jatuhnya Hong Meng Supreme, tidak ada yang melakukannya lagi. Tentu saja, pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia berteriak, "Tuan muda, lari ke arah bawahannya." Oke, Zhan Zuyun, yang masih shock, naik ke langit. Tan Yun menyeringai dan berkata, "Sayang sekali, kamu tidak bisa melarikan diri." Sangkar spasial. Saat Tan Yun menunjukkan kekuatan supernatural ini, tiba-tiba, sesuatu yang membuat Zhan Zuyun merasa putus asa terjadi. Tapi ada kekuatan pengikat yang kuat di ruang sekitarnya, meremas ke arah Zhan Zuyun seperti gunung. Zhan Zuyun, Dewa Bumi kelas 9, seperti hidup di rawa dan berjuang. "Zhan Zi, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku," Zhan Zu berteriak. Namun, Zhan Zi tidak berdaya. Karena saat ini, Tan Yun menunjukkan langkah Dewa Hong Meng-nya dan muncul di samping Zhan Zuyun. Dia mengayunkan tinjunya dan menabrakkannya ke dadanya. "Kamu telah mengejarku selama bertahun-tahun. Hari ini aku memberimu pukulan dan mengirimmu untuk melihat saudara keduamu." Ledakan. Kabut darah memenuhi udara dan tulang yang patah terciprat kemana-mana. Dada Zhan Zuyun meledak. Kemudian Tan Yun berbalik di udara dan menendang dagunya dengan jari kaki. Ledakan. Ketika tengkorak Zhan Zuyun meledak, Tan Yun berubah menjadi bayangan sisa, menyapu punggung Jin Tong Kunpeng, dan berkata, "Lari." Jin Tong Kunpeng berteriak panjang dan keras, lalu terbang keluar dari jurang para dewa yang ganas, melayang di atas gunung dengan kecepatan tinggi, dan menghilang ke langit dalam napasnya. "Ah! Kunpeng, dan kau bocah sialan, aku harus membunuhmu." Fitur wajah Zhan Zi sangat terdistorsi. Sambil membakar jiwa semi suci, dia mengejar Jin Tong Kunpeng dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Zhan Zi ketakutan sekaligus marah. Dengan marah, hanya dewa kelas 6 yang membunuh tuan muda di depannya dalam kerja sama yang sempurna dengan binatang itu. Yang membuatnya ngeri, kepala Zanfu, pamannya, memintanya untuk datang menangkap si pembunuh, untuk membuat dirinya berjasa dan mendapatkan kembali pemiliknya. Tapi sekarang, aku tidak kompeten. Aku hanya tidak menangkap pembunuhnya. Saya menyaksikan tuan muda mati di depan saya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangkap si pembunuh, dia pasti akan menanggung kemarahan patriark ketika dia kembali ke rumah Zanfu. Bahkan jika paman saya adalah manajer, saya khawatir saya tidak bisa menyelamatkan hidup saya. Karena itu, dia dengan panik mendesak kekuatan semi suci angin di tubuhnya, mengunci Jin Tong Kunpeng dengan pengetahuan ilahi, dan mengejar Jin Tong Kunpeng. Hanya setengah jam kemudian, dia muncul dalam kekosongan 30.000 abadi di belakang Jin Tong Kunpeng. "Saudaraku, bagaimana jika dia ingin menyusul?" Jin Tong sangat khawatir dalam pengejaran. Tan Yun melihat kembali ke Zhan Zi, yang terus semakin dekat dengan dirinya sendiri. Dia tampak percaya diri, "Tidak apa-apa, dia tidak bisa mengejar kita. Dia telah membakar jiwa semi suci selama setengah jam, dan segera dia akan menjadi bumerang yang serius. Pada saat itu, bahkan jika dia mengejar kita, dia sudah akan terluka parah. Pada saat itu, kita akan bekerja sama untuk hancurkan dia." Kata-kata Tan Yun, benar dan salah, dapat digambarkan sebagai jauh jangkauannya. Zhan Zi menjadi bumerang dan akan terluka parah. Memang benar, tapi Tan Yun tahu bahwa dia dan Jin Tong Kunpeng masih belum bisa bersaing dengannya. Pada saat itu, Anda akan mati. Alasan mengapa dia berkata begitu adalah untuk melawan perang psikologis dengan Zhan Zi. Dia bertaruh bahwa Zhan Zi akan mundur. Mendengar pidato itu, Jin Tong Kunpeng berkata kepada Tan Yun, "Kakak, apakah yang kamu katakan itu benar? Kita bisa membunuhnya nanti setelah dia dimakan kembali." Tan Yun berkata, "Tentu saja itu salah. Dia kelas 5 dan setengah suci. Setelah jiwa setengah suci dibakar, itu akan benar-benar mengurangi kekuatannya, tapi kita masih bukan lawannya. Aku hanya membuatnya takut. Lari untuk hidupmu, lalu lari."
Ketika Tan Yun dan Jin Tong Kunpeng sedang berbicara, Zhan Zi, yang mengejarnya dari belakang, benar-benar gugup. Kata-kata Tan Yun memengaruhinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memukul mundur. Jaga gunung hijau. Saya tidak takut tidak ada kayu bakar. Saya tidak bisa mati. Saya ingin hidup. Saya akan selalu memiliki kesempatan untuk menangkap bocah itu lagi. Ya, saya tidak bisa mati. Saya harus kembali ke kota Raja Dewa tertinggi dan memberitahu Patriark berita kematian tuan muda yang hebat itu. Jika pamanku melindungiku, aku seharusnya tidak dieksekusi. Ketika memikirkan hal ini, Zhan Zi merasakan pusing di benaknya, dan menyadari bahwa dia mulai menderita serangan balasan secara bertahap. Dia meraung dengan marah, "Kunpeng, dan kamu bajingan yang membunuh tuan muda tertua dan tuan muda kedua, cepat atau lambat, aku akan menangkapmu." Menghadapi ancaman pucat dan kelemahan, Tan Yun tersenyum. Pada saat yang sama, lega, sepertinya anak ini digertak. Tan Yun melihat ke belakang, tetapi melihat Zhan Zi dengan 7 lubang berdarah, berbalik dan terbang. Hahaha, akhirnya hujan dan langit cerah. Setelah Tan Yun tersenyum tulus, dia mengirim pesan ke Jin Tong Kunpeng, "Xiao Lu, kalau anak itu curang, kamu masih harus terbang dengan seluruh kekuatanmu. Juga, kamu melepaskan indera ilahimu untuk menguncinya, dan lihat apakah dia benar-benar pergi." Bintang-bintang berubah, keesokan harinya. Jin Tong Kunpeng memberikan pesan kepada Tan Yun selama penerbangannya, "Saudara, dia pergi, dan pengetahuan ilahi saya tidak dapat menutupinya." "Oke bagus," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "agar kita bisa pergi ke Danau Dewa Qingyang dengan nyaman." Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Kota Dewa Tertinggi. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan jatuh di luar Zanfu, berubah menjadi Zanzi. Wajahnya jelek dan dia mengabaikan penjaga pintu yang membungkuk padanya, jadi dia memasuki mansion dan langsung menuju aula utama. Ketika dia datang ke aula utama, dia menemukan pamannya tidak ada. Dia melangkah keluar dari aula, melihat pelayan yang lewat dan berkata, "Di mana pamanku?" Pelayan itu berkata dengan hormat, "Tuan baru saja kembali dari medan perang 1 jam yang lalu. Sekarang manajer bersama tuannya." Mendengar pidato itu, Zhan Zi menarik napas dalam-dalam dan langsung menuju ke aula utama. Di luar aula, Zhan Zi mendengar percakapan antara Zhan Peng, pemilik aula, dan pamannya Zhan De. Zhan Zi telah pergi selama bertahun-tahun. Mengapa dia tidak menangkap pembunuh Su Tian? "Jangan khawatir, Tuan. Keponakan dari budak tua itu serius dan memiliki kemampuan luar biasa. Dia bisa mengembalikan si pembunuh." "Ya, saya harap, jika Zhan Zi benar-benar dapat menangkap si pembunuh, maka Patriark akan memberinya posisi di tentara dan setia kepada Lord Ling Xia Tianxun." Mendengarkan percakapan di aula, Zhan Zi mengambil napas dalam-dalam, tiba-tiba berlutut di luar aula dan menundukkan kepalanya, "Tuan, bawahan saya tidak baik-baik saja, yang mengecewakan Anda dan Paman. Tolong hukum saya." Keduanya di aula tercengang ketika mereka mendengar pidato itu. Mereka mengikuti gengsi dan menatap Zhan Zi. "Zier, ada apa? Dengan kekuatanmu, kamu tidak menemukan pembunuhnya?" Zhan De bertanya. "Oh." Zhan Peng menghela nafas, "Baiklah, bangun, masuk dan bicara." "Itu tuannya." Zhan Zi bangkit dan melangkah ke aula. "Ayolah, kenapa pembunuhnya tidak tertangkap?" Wajah Zhan Peng muram. Dia terbakar amarah ketika dia memikirkan putra kedua kesayangannya dan yang sudah meninggal. Zhan Zi berkata dengan jujur, "Beritahu tuannya bahwa pembunuhnya adalah dewa kelas 6. "Ya, tapi entah bagaimana dia menggerakkan Kunpeng bersayap emas untuk membantunya melarikan diri dari jurang para dewa. Bawahanku membakar jiwa semi suci, tetapi mereka tidak mengejar pada akhirnya." Mendengar ini, mata berlumpur Zhan Peng penuh dengan kedinginan. Sayap emas Kunpeng berani melawan pemiliknya, itu benar-benar keterlaluan. Pada saat ini, Zhan De berkata, "Patriark, apakah Anda akan mengatakan bahwa si pembunuh akan mengikuti Kunpeng sayap emas ke Kunpeng Tianhai?" "Sangat mungkin." Zhan Peng berkata, tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Zhan Zi dan bertanya, "Di mana Tuan Muda? Apakah kamu sudah kembali?" Celepuk.
Zanzi tiba-tiba berlutut dan menundukkan kepalanya. Tuan mudah dibunuh oleh bocah itu. Tanpa menunggu kata-kata Zanzi, tubuh tua Zanpeng bergetar, matanya melebar, dan meraung, "Kamu. Apa yang kamu katakan? Patriark, bawahan telah melakukan yang terbaik." Zanzi bersujud, "Ini adalah ketidakmampuan bawahan, tolong hukum bawahan." Celepuk. Zande segera berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. "Tuan, budak tua itu yang tidak baik-baik saja. Itu adalah jurang jahat para dewa yang diminta oleh budak tua itu untuk dikunjungi Zanzi. Tolong lepaskan nyawa Zier dan bunuh budak tua itu." Zanpeng melihat keduanya berlutut di tanah. Air mata berlumpur berdesir. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan raungan histeris, "Suyun, anakku." Puf puf. Tubuh tua Zanpeng bergetar hebat, menyemprotkan 3 suap darah, mengangkat kepalanya dan meraung. Suaranya bercampur dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Berpikir bahwa putra keduanya Zan Zutian dan putra sulungnya Zan Zuyun meninggal di tangan satu orang, dia sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu dan fitur wajahnya berubah. "Tuan, kamu harus menjaga dirimu sendiri." Zande buru-buru bangkit dan membantu Zanpeng. Sakit marah. Zanpeng menyemburkan seteguk darah lagi, matanya merah. "Ketiga putraku, 2 sudah mati, tidak bisakah aku marah?" Setelah itu, Zanpeng berteriak pada Zanzi di tanah, "Sampah tidak berguna. Katakan padaku apa yang terjadi. Denganmu, Yunerku, bagaimana aku bisa mati?" Zanzi terdiam dan dengan jujur memberitahu Zanpeng apa yang telah terjadi. Ketika Zanpeng mendengar, waktu kembali, dia tiba-tiba teringat mantan Tuan Hongmeng. Tiba-tiba, dia pucat dan ketakutan hingga berkeringat dingin. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Tuan Si Yuan Supreme sudah menyimpulkannya." Setelah mengetahui bahwa Hongmeng Supreme sudah mati selamanya. Itu pasti tipuan si pembunuh, atau kualifikasi atribut waktu si pembunuh, yang membuatnya tampak seperti pembalikan waktu. Iya, itu pasti. Melihat Zanpeng, yang sangat ketakutan, Zande bergema, "Anda benar, Tuan. Hongmeng Supreme telah lama meninggal. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan memutar balik waktu." Setelah itu, Zande buru-buru berkata kepada Zanzi, "Lihatlah kamu menakuti Patriark. Hal terakhir yang ingin didengar Patriark adalah tentang Hongmeng Supreme, jadi mohon maaf." Zanzi mendengar pidato itu dan bersujud, "Tuan, mungkin bawahan saya salah saat itu. Maaf, bawahan saya gagal melindungi Tuan muda. Bawahan saya pantas mati." Zanpeng menjulurkan jarinya dan dengan marah menunjuk Zanzi, "Jika bukan karena pamanmu, Tuan, kami benar-benar ingin membunuhmu dengan satu tangan. Kamu adalah orang kelas 5 semi suci. Kamu tidak hanya gagal menghentikan binatang suci kelas 6 Kunpeng, tetapi juga membiarkan binatang jahat itu mengambil pembunuhnya dan melarikan diri setelah membunuh Yuner. Sampai sekarang, tuanku bahkan tidak tahu penampilan si pembunuh. Aku sangat marah."